Hai Teens, berjumpa lagi dalam TFC saat ini. Kita kali ini akan menyimak renungan dari Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan dalam buku Teens for Christ dengan judul Kebun yang Meneduhkan. Dan perenungan hari ini akan didasarkan pada Kitab Kidung Agung pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai 15. Bersama dengan saya, Kak Tia Gabriela Nikita. Sebelum itu, maka kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan perenungan dari firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat memahami dan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan renungan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita terambil dari Kidung Agung pasalnya yang keempat ayat 12 sampai 15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, serai wangi dan kayu manis, dengan segala jenis pohon kemenyan, mur dan gaharu, serta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun-kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Demikianlah firman Tuhan. Yang menjadi ayat perikop pada saat ini adalah Kidung Agung pasalnya yang keempat ayat 12. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Pada zaman dahulu, para raja dan bangsawan biasanya membangun tempat kediaman di lahan yang luas. Di lahan itu, mereka membuat kebun dan menanaminya dengan berbagai tanaman yang menyejukkan serta bermanfaat. Kebun mereka kemudian dirawat sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang indah untuk berpiknik, menjamu tamu kehormatan, serta mencari keteduhan dan merenung setelah hari yang melelahkan. Dalam bagian puisi kali ini, mempelai laki-laki mengibaratkan kekasihnya sebagai kebun tertutup dan mata air termeterai. Baginya, kekasihnya begitu indah dan di dalam dirinya terdapat hal-hal baik yang menyenangkan serta ia perlukan. Keindahan dan kebaikan ini hadir karena kekasihnya merawat dan memperhatikan diri dengan baik sehingga ia menjadi sosok yang meneduhkan dan menyejukkan. Ini tentu bukan hanya tentang penampilan, melainkan juga menggambarkan keberadaan diri sang kekasih secara utuh dengan karakter yang membuat pasangannya bahagia dan tentram berada di dekatnya. Teens, mungkin kamu sering mendengar nasihat untuk memilih pasangan yang terbaik serta dapat membuatmu bahagia. Namun, apakah kamu sendiri sudah membangun dirimu menjadi pribadi yang menyenangkan dan membahagiakan bagi pasanganmu kelak? Ini bukan tentang penampilan loh, tetapi juga karakter dan kepribadianmu. Hal ini berlaku bagi perempuan juga laki-laki. Jadi, bagi pasanganmu, kamu menjadi layaknya kebunan yang memberi keteduhan. Pasanganmu pun akan menjadi orang yang bahagia dan kamu pun akan ikut menikmati kebahagiaannya. Lalu, bagaimana caranya menjadi pribadi yang penuh keteduhan? Caranya adalah kita harus mendekatkan diri kepada sang sumber keteduhan sejati, yaitu Tuhan. Bukankah Tuhan juga selalu memberi kamu semua keteduhan ketika kamu membutuhkannya? Belajarlah memberi keteduhan dari Tuhan, sang sumber keteduhan. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami sebagai anak-anak remaja Tuhan. Ketika kami mulai mengenal lawan jenis kami mungkin mulai menyukai lawan jenis kami. Maka Tuhan, ketika kami mulai membangun relasi, mampukan kami Tuhan untuk menjadi sosok orang yang bisa membawa keteduhan, membawa sukacita, yang bisa menjadi teman seperjalanan yang saling menopang. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang membawa berkat bagi siapapun orang yang berada di dekat kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini. Kami sungguh bersyukur. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian teens perenungan kita pada saat ini. Terima kasih dan selamat, nanti kita berjumpa lagi di dalam TFC berikutnya. Jangan lupa perenungan hari ini di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.